Serikat persaudaraan, berdirilah teguh, sempurnakan persatuan di dalam. Salam jumpa lagi saudara dan saudari yang terkasih dalam Renungan Kelana Sabda, edisi Senin 23 Maret 2020. Bacaan Injil yang akan kita renungkan bersama diambil dari Injil Yohanes bab 4 ayat 43 sampai dengan ayat 54. Dan setelah 2 hari itu Yesus berangkat dari sana ke Galilea, sebab Yesus sendiri telah bersaksi bahwa seorang nabi tidak dihormati di negerinya sendiri. Maka setelah ia tiba di Galilea, orang-orang Galilea pun menyambut dia, karena mereka telah melihat segala sesuatu yang dikerjakannya di Yerusalem pada pesta itu, sebab mereka sendiri pun turut ke pesta itu. Maka Yesus kembali lagi ke Kana di Galilea, di mana ia membuat air menjadi anggur. Dan di Kapernaum ada seorang pegawai istana, anaknya sedang sakit. Ketika ia mendengar bahwa Yesus telah datang dari Yudea ke Galilea, pergilah ia kepadanya lalu meminta supaya ia datang dan menyembuhkan anaknya, sebab anaknya itu hampir mati. Maka kata Yesus kepadanya, "Jika kamu tidak melihat tanda dan mujizat, kamu tidak percaya." Pegawai istana itu berkata kepadanya, "Tuhan, datanglah sebelum anakku mati." Kata Yesus kepadanya, "Pergilah, anakmu hidup." Orang itu percaya akan perkataan yang dikatakan Yesus kepadanya, lalu pergi. Ketika ia masih di tengah jalan, hamba-hambanya telah datang kepadanya dengan kabar bahwa anaknya hidup. Ia bertanya kepada mereka, "Pukul berapa anak itu mulai sembuh?" Jawab mereka, "Kemarin siang pukul 1 demamnya hilang." Maka teringatlah ayah itu bahwa pada saat itulah Yesus berkata kepadanya, "Anakmu hidup." Lalu ia pun percaya, ia dan seluruh keluarganya. Dan itulah tanda kedua yang dibuat Yesus ketika ia pulang dari Yudea ke Galilea. Demikianlah Injil Tuhan. Salam kasih persaudaraan, saudara dan saudari yang terkasih. Pergilah, anakmu hidup. Inilah kata-kata yang digunakan oleh Yesus kepada pegawai istana. Sering dalam keseharian hidup kita, pasti kita mendengar bahwa ada orang-orang tertentu yang bisa menyembuhkan orang. Proses penyembuhan ini pun dilakukan dengan cara yang berbeda-beda pula. Ada yang menggunakan kata-kata saja orang bisa sembuh. Dan ada pula yang menggunakan bahan-bahan materi, seperti disuruh rebus daun pandan dan minum, dan memang betul mengalami kesembuhan. Karena sudah merasa sembuh dan cerita itu mulai tersebar kemana-mana. Hal ini mau mengatakan bahwa Yesus juga mengalami hal demikian. Dalam Injil hari ini boleh dikatakan bahwa Yesus juga bisa dikatakan sebagai seorang tabib yang bisa menyembuhkan orang. Saudara dan saudari yang terkasih, karisma yang kita peroleh untuk bisa menyembuhkan orang tentu itu bukan semata-mata dari diri kita sendiri, tetapi semua itu berkat kasih Allah yang dianugerahkan kepada kita. Maka gunakanlah kesempatan itu untuk bisa melayani orang lain, karena dengan melayani orang, kita sudah mau melayani Yesus dalam keseharian hidup kita, serta mau menjadi orang yang selalu rendah hati dalam melayani orang lain. Janganlah kita puas diri dengan apa yang kita peroleh atau tinggi diri karena bisa menyembuhkan orang. Kita perlu belajar dari Yesus bahwa ketika menyembuhkan orang, ia tidak menonjolkan diri atau menampilkan diri bahwa ia bisa menyembuhkan orang, tetapi justru orang yang mengenal dia yang memperkenalkan kepada banyak orang.
Mari kita tingkatkan karisma-karisma yang ada dalam diri kita untuk melayani mereka yang sakit ataupun mereka yang meminta bantuan dari kita. Semoga Tuhan memberimu damai. Serikat persaudaraan, berdirilah teguh, sempurnakan persatuan di dalam Tuhanmu, bersama-sama